Kenapa sistem pendidikan kita dirancang untuk gagal? Sistem pendidikan modern, khususnya di Indonesia, sering dipuja sebagai jalan utama menuju kemajuan individu dan bangsa. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, kita harus bertanya, apakah sistem ini benar-benar dirancang untuk keberhasilan atau justru untuk kegagalan? Banyak aspek menunjukkan bahwa sistem pendidikan saat ini lebih fokus pada mencetak individu yang patuh, bukan yang kreatif atau kritis. Artikel ini akan mengulas bagaimana sistem pendidikan kita gagal memenuhi kebutuhan zaman, siapa yang diuntungkan, dan apa yang harus dilakukan untuk keluar dari siklus ini. Mari bahas dari warisan sistem kolonial, bahwa pendidikan untuk patuh, bukan berpikir. Jika kita melihat akar sejarahnya, pendidikan formal di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berakar dari sistem kolonial. Pada era kolonial, pendidikan didesain bukan untuk membebaskan pikiran, melainkan untuk mencetak tenaga kerja yang taat dan sesuai kebutuhan penguasa. Sistem ini diwariskan ke era modern dengan sedikit perubahan mendasar. Sekolah tetap menanamkan kepatuhan, hierarki, dan penghormatan pada otoritas. Guru adalah pusat dari segalanya, dan siswa dipaksa menjadi penerima pasif dari informasi yang sering kali sudah usang. Alih-alih mengajarkan keterampilan berpikir kritis, sekolah menekankan hafalan dan pengulangan. Dua hal yang tidak relevan di era informasi seperti sekarang. Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang pandai menghafal teori Pythagoras, tetapi bingung bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Masalah kedua, kurangnya fokus pada kreativitas dan inovasi. Salah satu kegagalan utama dari sistem pendidikan adalah minimnya perhatian terhadap kreativitas dan inovasi. Di banyak sekolah, seni, musik, dan mata pelajaran kreatif lainnya sering dianggap pelengkap yang tidak penting. Fokus utama adalah mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa, yang memang penting, tetapi diajarkan dengan metode kaku yang membunuh rasa ingin tahu siswa. Lebih parah lagi, kegagalan ini diperburuk oleh sistem ujian nasional yang hanya menilai kemampuan akademis berdasarkan angka. Sistem seperti ini mengabaikan fakta bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang tidak bisa diukur dengan ujian standar. Bayangkan seorang siswa berbakat di seni atau olahraga, tetapi merasa dirinya gagal karena nilai matematika atau fisikanya rendah. Sistem ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga merusak kepercayaan diri banyak anak muda. Lalu ini yang ironis ketiga, yaitu mencetak robot di era AI-ironi terbesar adalah di era teknologi dan kecerdasan buatan. AI, sistem pendidikan kita justru mencetak manusia yang perilakunya seperti robot. Padahal, di dunia yang semakin otomatis, kemampuan yang dibutuhkan manusia adalah berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi, bukan sekadar mematuhi instruksi atau mengerjakan tugas rutin. Misalnya, AI sudah mampu melakukan tugas administratif, penghitungan, dan analisis data jauh lebih cepat daripada manusia. Namun, apa yang diajarkan di sekolah kita? Siswa diajari menghafal tabel perkalian atau rumus kimia, sementara AI sudah bisa melakukan itu dalam hitungan detik. Alih-alih mempersiapkan siswa untuk dunia yang akan datang, sistem pendidikan justru membekali mereka dengan keterampilan yang sudah kadaluarsa. Masih ada keempat, yaitu ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan sering digembar-gemborkan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Namun, realitanya justru sebaliknya. Sistem pendidikan kita memperparah ketimpangan sosial, karena akses dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada latar belakang ekonomi. Di kota besar, anak-anak dari keluarga kaya bisa menikmati pendidikan berkualitas di sekolah swasta, lengkap dengan fasilitas canggih dan guru berkualitas. Sementara itu, anak-anak di daerah terpencil harus puas dengan guru-guru honorer yang digaji tidak layak, fasilitas seadanya, dan kurikulum yang sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan. Orang kaya mendapat pendidikan lebih baik, sehingga peluang mereka untuk sukses lebih besar. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin terjebak dalam sistem yang tidak memberinya peluang untuk berkembang, membuatnya sulit keluar dari kemiskinan. Lebih parahnya lagi, kelima, sistem yang tidak beradaptasi dengan perubahan zaman. Dunia berubah dengan kecepatan luar biasa, tetapi sistem pendidikan kita tetap berjalan di jalur yang sama selama puluhan tahun. Kurikulum seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau perkembangan teknologi. Misalnya, masih banyak sekolah yang tidak mengajarkan keterampilan digital, pemrograman, atau literasi media, hal-hal yang sangat penting di dunia modern. Sebaliknya, waktu siswa dihabiskan untuk mempelajari materi yang seringkali tidak akan mereka gunakan di masa depan. Akibatnya, banyak lulusan sekolah yang tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja
atau bahkan kehidupan sehari-hari. Siapa yang diuntungkan? Jika sistem ini begitu gagal, kenapa tidak ada perubahan signifikan? Jawabannya sederhana. Karena sistem ini menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pertama, sistem pendidikan yang kaku memudahkan pengendalian masyarakat. Orang yang tidak kritis dan tidak kreatif cenderung lebih mudah diatur. Kedua, sistem ini menguntungkan industri besar yang membutuhkan tenaga kerja patuh yang bisa menjalankan instruksi tanpa banyak bertanya. Ketiga, ketimpangan dalam pendidikan memastikan bahwa elit sosial tetap di atas, sementara orang-orang dari kelas bawah sulit untuk naik kelas. Dengan kata lain, sistem pendidikan kita bukan hanya gagal karena ketidakmampuan, tetapi karena dirancang untuk melanggengkan status quo. So, apa yang harus dilakukan? Meskipun situasinya suram, perubahan tetap mungkin dilakukan. Berikut beberapa langkah yang harus diambil untuk mereformasi sistem pendidikan. Fokus pada keterampilan. Abad ke-21, pendidikan harus menekankan pada berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Ini adalah keterampilan yang benar-benar relevan di era modern. Reformasi sistem penilaian. Ujian nasional harus diganti dengan sistem yang lebih holistik, yang menilai berbagai aspek seperti kreativitas, kepemimpinan, dan keterampilan praktis. Pendidikan yang berpusat pada siswa. Alih-alih memaksakan kurikulum yang seragam, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa. Investasi di pendidikan daerah. Pemerintah harus serius meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, termasuk memberikan insentif yang layak bagi guru. Melibatkan teknologi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata. Platform online bisa digunakan untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Menghapus hierarki yang tidak perlu. Hubungan antara guru dan siswa harus lebih egaliter. Guru harus menjadi fasilitator, bukan otoritas yang tidak bisa dipertanyakan. Jadi, kesimpulannya, sistem pendidikan kita saat ini memang dirancang untuk gagal, atau setidaknya untuk memastikan bahwa hanya sedikit yang benar-benar berhasil. Dengan berfokus pada hafalan, kepatuhan, dan pengabaian terhadap kreativitas, sistem ini menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi dunia yang terus berubah. Namun, kegagalan ini bukanlah akhir. Dengan reformasi yang tepat, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang memberdayakan setiap individu, mengurangi ketimpangan, dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri. Tapi untuk itu, kita harus berhenti menerima sistem yang ada begitu saja dan mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya pendidikan ini dirancang? Dan apakah kita berani mengubahnya?